Oke, izin saya menyapa dulu. Terima kasih banyak kepada seluruh orang tua wali murid, khususnya saya mulai dari Aceh. Selamat datang kepada seluruh orang tua wali murid, Teukunya Arif Fatih Bilingual School dan Fatih Bilingual School yang ada di Aceh. Dari Aceh saya bergeser ke Medan. Selamat datang kepada seluruh orang tua wali murid dari Prestige Bilingual School di Medan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung. Lalu juga dari Medan kita bergeser ke Bogor. Terima kasih banyak kepada seluruh orang tua wali murid dari Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School di Bogor. Dan dari Bogor kita pindah ke Depok. Selamat datang pada seluruh orang tua wali murid dari Pribadi Bilingual Boarding School di Depok. Masya Allah, ramai sekali hari ini. Dan juga dari Bandung, Pribadi Bilingual Boarding School Bandung. Dari Bandung kita bergeser ke Tangerang. Terima kasih banyak kepada seluruh orang tua wali murid maupun staf dan guru dari Karisma Bangsa School di Tangerang. Dan dari Tangerang kita bergeser ke Semesta Bilingual School ini ada di Semarang. Terima kasih banyak. Dan juga kepada orang tua wali murid, staf dan guru dari Kesatuan Bangsa School Yogyakarta. Terima kasih banyak. Serta yang terakhir dari SMA Negeri Banua Kalimantan Selatan. Izinkan perkenalkan, nama saya Marwaji. Saya selaku Parents Koordinator di SD, SMA, SMP, dan SMA Teuku Arif Fatih Bilingual School di Aceh. Dan hari ini kita akan mengundang dan sudah hadir bersama-sama kita Dr. Ahmad Saifuddin, MKes. Beliau adalah Ketua ID Cabang Kudus dan juga Direktur Rumah Sakit Sunan Kudus serta tim mitigasi dokter dalam pandemi COVID-19. Jadi topik ini merupakan topik yang paling menurut saya dikuasai sekali oleh pemateri kita. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin nanti berkonsultasi atau ingin menanyakan dan kenal lebih jauh, ada di Instagramnya Dr. Ipul atau Dr. Ipul dan Facebooknya Ahmad Ipul Saifuddin. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai awalan atau sebagai pembuka, kita tahu gema COVID-19 ini belum berakhir, namun gaung adaptasi kehidupan atau kebiasaan baru sudah mulai muncul. Nah, proses menuju adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi corona ini tidak mudah tentunya. Masyarakat perlu beradaptasi sambil tetap menjaga kesehatan tubuh dan mental. Alih-alih menerapkan adaptasi kebiasaan baru, justru muncul kecemasan dan data terkini tentang kelonjakan COVID-19 ini baik di dalam maupun di luar negeri terpaksa harus membuat kita terus bersabar. Dan faktanya belum semua elemen masyarakat pada hari ini termasuk semua elemen patuh pada protokol kesehatan dan menjadi dilema untuk keinginan bersama menuju adaptasi kebiasaan baru ini. Dan kita tidak boleh menganggap remeh urgensi mematuhi protokol kesehatan. Oleh karenanya, alasan pertama adalah karena masih ada pandemi COVID-19 dan ini masih mewabah dan terus berpotensi untuk meningkat. Alasan kedua yaitu para ahli sekalipun masih belum bisa menghitung durasi pandemi ini. Dan alasan yang paling terakhir atau ketiga adalah klaim tentang vaksin penangkal virus ini oleh beberapa negara masih dalam tahap uji coba. Minggu lalu kita sudah bahas dengan Dr. Arif Faiza bahwasanya paling cepat ini mungkin dibutuhkan waktu sampai dengan Januari, Februari, atau Maret karena masih dalam proses uji coba. Nah, bahkan pekan lalu angka di dalam negeri ini sudah mencapai atau menembus lebih dari 100.000 kasus. Oleh karena kita terus untuk diminta bersabar dan juga terus untuk bisa menahan diri. Namun masih banyak sekali kondisi yang masih kita perlu pelajari dan juga kebutuhan atau keinginan kita untuk keluar ataupun melakukan aktivitas. Nah, bagaimana caranya? Tentunya hari ini kita akan bahas dari ahlinya yaitu Dr. Ahmad Saifuddin. Ini akan mengungkap fakta-fakta terbaru beliau dari mitigasi COVID dan disajikan dengan cepat. Harapan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari ini bisa lebih produktif. Insya Allah, mungkin pembuka dari saya itu saja. Kepada Dr. Dr. Ipul ya. Saya masih minggu lalu. Dr. Ipul sudah hadir sama kita ya. Saya sapa dulu Dr. Ipul. Ya, terima kasih Pak Mawarji. Iya. Gimana dokter, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ini di rumah sakit atau di rumah, Dok? Barusan acara kita pers conference gugus tugas ya, gugus tugas Kabupaten Kudus. Saya masuk sebagai di gugus tugas penanganan COVID. Jadi belum selesai tapi saya tinggalkan untuk
acara webinar ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Dr. Ipul telah hadir bersama kita di tengah-tengah kesibukan Dr. Ipul yang sangat padat tentunya. Mungkin kalau sudah siap Dr. Ipul, kita juga sudah ada 126 peserta partisipan dan terus akan meningkat. Mungkin kalau sudah siap kita serahkan waktunya kepada Dr. Ipul dan kepada seluruh peserta kita undang untuk interaksi atau nanya langsung kepada Dr. Ipul baik terkait tentang adaptasi kebiasaan baru maupun hal-hal terkait tentang COVID-19. Kepada Dr. Ipul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu semuanya. Izinkan kami belajar bersama dengan Bapak Ibu di COVID ini karena penyakit baru. Kita masih sama-sama belajar, jadi tidak ada yang lebih pintar ya. Karena kita sama-sama belajar, semuanya baru. Setiap perkembangan dari hari ke hari ini menjadi sarana kita untuk selalu bisa beradaptasi dalam pembelajarannya. Mohon izin saya untuk share screen. Boleh dok, boleh. Siap. Oke. Ya, sudah terlihat dok. Ya, sebentar saya yang di saya malah ketutup. Sebentar saya share. Oke, terima kasih. Jadi tema yang akan kita diskusikan bersama, bagaimana sih kita dalam masa COVID yang saat ini belum tahu kapan ujung berakhirnya, tapi kita must go on, ya. Kita harus tetap bisa menjalankan roda kehidupan kita. Nah, WHO sendiri sudah menyatakan bahwa pandemi ini kemungkinan akan berlangsung sangat lama, ya. Saat ini Indonesia sudah memulai uji coba vaksin ketiga, kemungkinan awal tahun baru selesai untuk masa uji cobanya, masa produksinya mungkin berlangsung sampai 2-3 bulan, kemungkinan awal tahun 2020 baru ada proses vaksinasi. Terlepas dari itu semuanya, ya. Terlepas dari itu semuanya, kita harus bisa tetap menjalani kehidupan ini. Tetapi kehidupan yang kita jalani saat ini tentunya akan berbeda dengan kehidupan yang kita jalani pada masa lalu. Makanya harus ada adaptasi kehidupan yang baru. Apa itu? Yaitu perubahan pola hidup pada situasi pandemi ini. Kalau istilahnya dulu kita pakai new normal gitu ya. Nah, tapi istilah new normal ini di Indonesia menjadi sangat rancu karena dikeluarkan pada masa Indonesia masih tinggi ya. Sehingga untuk mempermudah bahasa komunikasinya ke masyarakat, kita ambil adaptasi kehidupan baru. Nah, new normal atau adaptasi kehidupan baru AKB ini kita akan mencoba memulai kembali aktivitas di bidang perekonomian, sosial, dan kegiatan publik. Ya. Nah, yang penting dari sini adalah bagaimana protokol-protokol kesehatan ya, atau standar-standar kesehatan itu tetap dilakukan oleh masyarakat. Karena sekali lagi, garda terdepan yang memutuskan rantai penularan COVID ini ada di masyarakat, bukan di tenaga kesehatan. Paradigmanya, masyarakatlah yang menjadi ujung tombak, menjadi petugas awal untuk bisa memutuskan rantai penularan COVID. Kalau tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya, mereka adalah benteng terakhir. Karena mereka bekerja di rumah sakit, mereka adalah benteng terakhir ketika orang yang terkena COVID itu kita selamatkan. Selama yang di hulu, di masyarakat itu tidak menerapkan pola perilaku adaptasi kehidupan yang baik sesuai dengan protokol kesehatan, maka yang di hilir di rumah sakit tenaga kesehatan pasti akan kebobolan. Dan ini sudah kita lihat banyak sekali
tenaga kesehatan yang mulai berjatuhan, mereka meninggal. Di dokter sendiri sudah ada 73 dokter yang meninggal karena menangani pasien dengan COVID. 73 dokter semua dok ya? Atau ada... 73 dokter, nanti ada perawat, ada sekian, karena kami ada di tim mitigasi dokter, yang saya tahu banyak di dokternya. Memang jumlah yang meninggal tenaga kesehatan paling banyak ada di dokter. Ya. Jadi nanti bagaimana sebetulnya kita akan membuka kembali ya protokol-protokol itu. Membuka kembali kehidupan itu, tapi harus melalui protokol dan ada syarat kapan itu akan kita buka. Jadi tidak bisa langsung new normal atau adaptasi kehidupan baru langsung semuanya dianggap sebagai normal ya. Nah, ini syarat-syaratnya yang dikeluarkan oleh WHO. Syarat yang pertama untuk kita bisa memulai new normal atau adaptasi kehidupan baru adalah transmisi yang terkendali. Jadi kita, pemerintah dan masyarakat harus sudah bisa mengendalikan tingkat penularan dari COVID itu sendiri. Berapa jumlah positif rate-nya. Ya. Kita bisa anggap bahwa transmisi terkendali itu jika positif rate-nya bisa kurang dari 5%. Dengan acuan pemeriksaannya per minggu itu adalah lebih dari 10.000 kasus atau 10.000 orang per 1 juta penduduk. Jadi kalau yang dites 10.000, syaratnya hanya 5% dari 10.000 ini yang harus hitung populasinya dulu, itu di daerah mana gitu ya. Di populasi daerah tersebut itu ada berapa juta orang. Seandainya ada 1 juta ya, di Kudus ada 1 juta orang, maka per minggu kita harus melakukan pemeriksaan lebih dari 10.000. Nah, nanti dari situ berapa persen yang kedua adalah kesiapan dari rumah sakit. Nah, ini yang menjadi satu kendala. Kita takutkan kalau di masa pandemi itu karena yang sakit menjadi jauh lebih banyak, terkena dengan begitu cepat, kemampuan rumah sakit dalam penanganannya terbatas. Contoh yang paling mudah adalah tidak semua rumah sakit itu mempunyai kapasitas yang cukup untuk melakukan isolasi bagi pasien. Ya, dalam aturan di Kementerian Kesehatan sendiri, ruang isolasi jumlahnya hanya sedikit yang di aturan yang lama itu. Jadi rumah sakit saat ini di Indonesia nggak ada yang siap dengan kasus COVID. Ya, biasanya rumah sakit punya 100 bed, 100 tempat tidur, tapi yang digunakan untuk isolasi itu hanya 5. Dan saat ini tidak memungkinkan karena yang sakit jauh lebih banyak, sehingga sekarang banyak dilakukan pengalihan tempat tidur itu yang bisa untuk orang normal menjadi COVID, sehingga ketakutan kalau semuanya yang COVID itu masuk ke rumah sakit, pasien yang biasa juga masuk ke rumah sakit, maka tidak ada kamar, tidak ada tempat tidur, sehingga pasien tidak akan tertangani dengan baik. Nah, ini bagaimana pemerintah nanti harus, terutama pemerintah daerah harus siap ya menyediakan fasilitas ini. Kemampuan dari ini juga untuk mempercepat ini juga kita harus bisa mengidentifikasi kasus, melakukan pengujian yang cepat, melakukan tracing yang cepat dan mengisolasi ya. Nah, itu termasuk di sana adalah penurunan resiko menurunkan risiko penularan ya. Penularannya terkendali. Nah, ini tadi dengan cara apa? Tes, kita tadi melakukan tes yang begitu masif. Ya, ketika tes ini dilakukan masif, kita yang positif kita lakukan testing, dia kontak dengan siapa saja. Terus yang positif ini kita lakukan isolasi. Berarti ketika kita bisa melakukan banyak sekali pemeriksaan, walaupun positifnya tinggi, setidaknya kita bisa mengambil orang-orang yang potensi menularkan ini untuk diisolasi sehingga dia tidak menularkan ke orang lain, gitu ya. Jadi jangan takut kita ketika itu dilakukan tes yang masif sehingga ketemu angka kasus COVID yang tinggi, sejatinya itu kita menyelamatkan jauh lebih banyak orang daripada kita hanya melakukan tes
100 tes, yang positif itu 10, dibanding kita melakukan 10.000 tes, tapi yang positif itu 100. Nah, itu jauh lebih bagus kita melakukan 10.000 tes, yang positif 100, karena kita bisa mengambil orang 100 ini untuk tidak menularkan ke yang lain. Yang keempat adalah langkah pencegahan. Harus dibuatkan protokol-protokol untuk di setiap institusi, baik itu institusi pemerintah, swasta, ya. Langkah-langkah pencegahannya, setiap institusi harus mempunyai satuan tugas yang berfungsi untuk mengontrol atau mendiseminasi tentang COVID ini. Jadi di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, bagaimana kedisiplinan dalam memakai masker, menyiapkan fasilitas cuci tangan, menjaga jarak fisiknya, mengatur ventilasi udaranya, melakukan sterilisasi dan sebagainya. Itu langkah-langkah pencegahan yang wajib diambil. Yang kelima yaitu mencegah terjadinya kasus import atau penularan yang terjadi karena kedatangan dari pihak lain. Nah, dulu banyak sekali dilakukan PSBB atau lockdown ya, lokal. Nah, saat ini hampir semuanya sudah mulai bebas. Sehingga kasus import kemungkinan masih terjadi, tapi yang sebetulnya sudah terjadi saat ini juga kasus sporadis yang terjadi di masyarakat, atau kita nyebutnya adalah local transmission, ya. Sudah terjadi, sebetulnya semuanya terjadi local transmission penularannya. Yang keenam, masyarakat harus memahami apa itu adaptasi kehidupan baru sehingga muncul partisipasi dari masyarakat. Ini kita masih melihat banyak masyarakat yang masih abai terhadap protokol-protokol kesehatan seperti memakai masker. Ya. Nah, indikator ini ya harus dicatat dengan baik sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan dan kita bisa kembali menuju ke kehidupan yang new normal atau dengan adaptasi kehidupan yang baru ya. Bagaimana jumlah penurunan kasus setiap minggu, penurunan jumlah yang probable, jumlah kasus yang meninggal, jumlah orang yang dirawat di rumah sakit, kenaikan pasien yang sembuh, jumlah yang dipantau sudah selesai. Itu semuanya harus tercatat sehingga kita bisa menyatakan bahwa daerah ini sudah siap untuk daerah melakukan adaptasi kehidupan baru gitu. Tapi ketika indikator-indikator itu belum terpenuhi, kalau kita memaksakan untuk terjadinya adaptasi kehidupan baru atau new normal, ini akan menjadi bumerang tentunya bagi kita. Jadi adaptasi kehidupan baru pun ada syaratnya, Dok, ya? Enggak serta-merta harus bisa dilakukan new normal. Iya, tidak boleh seolah-olah kita sudah melakukan protokol kesehatan terus itu sudah new normal. Tidak, tapi harus ada syarat-syarat seperti ini ya, indikatornya. Syaratnya seperti tadi yang saya sebutkan, ada 6 syarat. Ya, indikatornya sudah jelas untuk menuju ke sana. Ada indikatornya, baru kita boleh menyatakan bahwa kawasan ini sudah bisa untuk menerapkan adaptasi kehidupan baru. Atau kalau indikator tadi, Dok, itu lokal atau nasional sifatnya atau bagaimana? Ini saat ini banyak di breakdown sampai ke tingkat kabupaten kota. Jadi bisa jadi kebijakannya berbeda-beda ya? Ya, setiap daerah kebijakannya akan beda-beda tergantung kabupaten kota tersebut. Nah, dalam mengambil keputusan, gugus tugas di setiap kabupaten kota itu harus mengacu kepada ini. Sehingga kadang ada kabupaten yang dia sudah baik, dia bisa melakukan pembelajaran, aktivitas, tapi ada yang belum sekali. Ya. Tapi sebetulnya membuka itu juga masih dengan resiko, bukan tidak ada resikonya, semua pasti akan ada resikonya. Nah, ini adalah faktor yang mendorong terjadinya transmisi penularan ya di dalam kasus-kasus COVID ini. Kita lanjut, kita nanti biar banyak diskusinya saja. Siap, Dok, betul. Oke, siap. Dalam kondisi pandemi, kesehatan itu adalah panglima, kemakmuran baru mengikuti ya.
pertama adalah menyelamatkan jiwa manusianya dulu, baru nanti faktor ekonomi, ya, atau faktor sosial yang lain. Ya. Ya, gimana ini? Ya, jadi di pandemi COVID ini tentunya akan membawa bencana yang besar bagi umat manusia, karena COVID ini daya sebarnya sangat cepat, sangat luas, ya. Angka kematiannya juga lumayan tinggi, ya. Belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, sehingga yang sudah terjadi saat ini di seluruh dunia adalah krisis kesehatan. Krisis kesehatan akan membawa krisis ekonomi, krisis politik maupun krisis sosial. Kalau kita mendapat sesuatu hal yang baru secara tiba-tiba, pasti kita ada health shock, ya. Kita merasa ketakutan, panik yang berlebihan, stres karena kita belum tahu apa-apa. Tapi nanti di akhirnya kita akan bisa waspada karena kita bisa beradaptasi di situ. Dok, mau tanya dok, jadi kalau health shock pun normal ya? Artinya kalau kita ada culture shock, pindah ke daerah baru, kita adaptasi dengan makanannya, lalu misalnya kita penerbangan jet lag, nah ini juga saya dapat informasi baru dari dokter, ini health shock namanya. Ini juga berarti hal yang normal bisa terjadi di masyarakat. Ya, betul. Ya, ini saya khusus setelah ini bagaimana dengan sekolah gitu ya. Apakah sekolah itu sudah harus dibuka pembelajaran secara luring, tatap muka, atau kita masih melakukan pembelajaran secara daring? Oke. Ini penting sekali berarti buat guru, kepala sekolah, manajemen, dan orang tua juga khususnya. Ya, siswa maupun orang tua siswa. Ini sangat penting ya. Kapan itu kira-kira kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka? Tentunya kalau mau melakukan pembelajaran tatap muka, syarat-syarat tadi yang saya sebutkan di atas harus terpenuhi terlebih dahulu. Di samping itu kan syarat secara makro di tingkat kabupaten dan di tingkat kota. Tetapi nanti ada syarat secara mikro yang harus dipenuhi oleh sekolah. Bagaimana sekolah itu mengatur jaraknya, mendisiplinkan para siswa untuk mematuhi protokol kesehatannya, mengatur atau meredesain bangunan sekolahnya untuk ventilasi itu bisa baik, ya. Bagaimana mengatur atau membatasi tatap muka, karena kita nggak boleh bertatap muka dalam waktu yang panjang. Nah, ini tentunya menjadi tantangan-tantangan tersendiri yang susah untuk ya berat lah ya untuk dilakukan. Makanya kemarin kita ambil ya dari kumparan berita sekolah siap dibuka, 111 anak di Surabaya COVID dan 5-nya meninggal dunia. Nah, ini yang terjadi juga kemarin di Kudus itu ada seorang guru, dia positif COVID, akhirnya meninggal. Ini juga menjadi kendala tersendiri gitu. Untungnya belum terjadi tatap muka, pembelajaran tatap muka. Karena mungkin di sekolah dia bisa melakukan disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Tapi ketika dia keluar dari sekolah, kita nggak ada yang bisa menjamin orang itu ketemu dengan siapa. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah. Sehingga ketika salah satu orang yang ada di sekolah itu kembali masuk ke lingkungan sekolah, dia bisa saja menjadi sumber penularannya. Ya. Juga ada sebanyak 259 anak sekolah di Papua juga positif COVID. Ya. Ini menjadi keprihatinan bagi kita. Ini saya lanjut saja ya. Ini sebetulnya bagaimana negara kesiapan sebuah negara. Di kita di Indonesia masih banyak yang belum siapnya. Ya, new normal itu bukan tanpa resiko. Semuanya beresiko. Maka kita harus mendasarkan ya pada hitungan epidemiologis bagaimana kurvanya. Dan kita tahu kurva di Indonesia itu masih meningkat ya. Tes di Indonesia juga masih kurang. Ya, rasio penularannya atau RT-nya ya, tingkat angka reproduksinya masih di atas 1, sehingga masih terjadi penularan yang cukup masif. Nah,
adaptasi kehidupan baru di Indonesia transisi ke normal dengan harus disiapkan dengan yang persiapan yang sangat matang. Bagaimana sarana prasarana, fasilitas, komunitas yang mendukung, kemampuan tinggi, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, maupun kesiapan sistem kesehatan kita. Jika ini masih belum, di setiap kota belum mampu untuk ini, maka jangan harap kita bisa melakukan new normal. Nah, ini pentingnya adalah bagaimana kita mempersiapkan ini semua agar kita bisa menuju adaptasi kehidupan baru. Jadi bukan berarti kita saat ini sudah beradaptasi kehidupan baru. Syarat-syarat tadi yang kita sebutkan itu menuju atau menyongsong ke arah adaptasi kehidupan yang baru. Itu yang bisa saya sampaikan, kita nanti lebih banyak diskusi saja. Terima kasih. Tasyakur ediorum. Wah, terima kasih banyak Dok atas pemaparannya, singkat tapi padat. Dan sekali lagi kita mengundang kepada seluruh orang tua wali murid bisa raise hand, tapi tidak perlu chat, bisa juga langsung ditanyakan kepada Dr. Ipul. Sudah ada yang masuk Dok, saya mungkin izin bacakan satu pertanyaan, boleh? Boleh. Oke, jadi Dok terkait berita yang menyampaikan bahwa penularan COVID ini juga terjadi melalui udara di sirkulasi ruang tertutup, seperti di kantor, pesawat terbang, rumah makan, atau bahkan beberapa sekolah juga memiliki kondisi sirkulasi udara yang tertutup atau menggunakan AC. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah apa saja yang perlu disiapkan dari sekolah atau pemilik usaha atau kantor atau rumah makan tersebut gitu untuk bisa memulai aktivitas di sana? Ya, betul. Memang dulu anggapannya penularan COVID itu hanya melalui droplet, ya, kontak. Tetapi saat ini banyak artikel menerangkan dari droplet yang tersebar, yang dia biasanya ukurannya 5 mikron, itu dia bisa jadi kecil ya, karena droplet kan ada cairan. Cairannya menguap, cairan yang kecil-kecil, yang dia kurang dari 5 mikron, kurang dari 3 mikron, kurang dari 1 mikron, itu masih melayang-layang di udara, terutama pada yang sirkulasinya tertutup, ventilasinya tertutup. Nah, itu bisa bertahan sampai dengan 4 jam. Inilah yang disebut sebagai penularan lewat udara. Nah, jadi kalau kita di ruangan yang tertutup, hanya mengandalkan, saat ini kan banyak mengandalkan hanya pada AC untuk sirkulasinya. Kalau kita mengandalkan hanya pada sirkulasi yang ber-AC, maka ini resiko terjadinya penularan lewat udara itu masih tinggi. Setiap kita berbicara, jika orang itu sudah positif COVID ya, setiap kita berbicara, maka kita akan mengeluarkan 200 partikel virus ya, atau VP, viral particle. Tapi kalau kita bersin, kita batuk, kita bisa mengeluarkan 200 juta partikel virusnya. Nah, makanya kita, bagaimana tadi saya sampaikan, sekolah ke depan, tantangan yang terberat adalah meredesain bangunannya. Yang saat ini bangunannya banyak ditopang dengan sirkulasi tertutup menggunakan AC, ke depan dia harus bisa mengatur sirkulasinya terbuka. Kalau dia tidak tetap pakai AC, bagaimana dia bisa memasukkan udara fresh air, ya, udara fresh dari luar, dan udara yang ada di dalam itu dikeluarkan. Dia harus mengatur seperti itu dengan tentunya nanti ada proses sterilisasi udara. Apakah nanti menggunakan HEPA filter atau menggunakan UV ya, yang UV yang tertutup gitu. Pada kalau di AC sentral itu ada AHU-nya dan sebagainya diatur. Nah, itu bisa terjadi memang seperti itu. Oh, jadi kalaupun dia pakai AC, mungkin karena kan anak-anak sekarang Dok nggak pakai AC itu susah ya, mereka merah mukanya seperti apa namanya kepiting ya, karena mereka lari keringetan gitu. Nah kalau nggak pakai AC itu nggak bisa. Jadi kalaupun dia pakai AC, ruangannya harus bisa didukung untuk ada sirkulasi udara. Ya betul. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Ipul. Selanjutnya kami mengundang juga bagi orang tua wali murid sudah ada satu ini dari Ibu Ida Laila. Saya sapa dulu Ibu Ida. Selamat pagi Ibu Ida. Silakan mungkin Ibu Ida kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada Dokter Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Dok, saya kan orang tua yang bekerja.
dan posisinya sekarang sudah wajib masuk kantor setiap hari. Di kantor memang sudah diatur sebulan sekali kami tes rapid. Tapi apakah itu menjamin? Itu saya juga nggak tahu. Apakah sekarang di tes rapid, apakah besok tetap akan tes gitu atau gimana? Nah, setiap hari memang berupaya lah pakai masker, kemudian bahkan pakai face shield juga. Tapi resiko tertular itu kan masih sangat besar ya. Apalagi lingkungan, mungkin kita menjaga, tapi lingkungan sekitar kita, teman kantor atau yang lain, ada yang tidak, ada yang abai, sehingga resikonya masih besar ke kita. Pulang ke rumah kita bersih-bersih segala macam. Apakah yang paling baik gitu ya, dengan kondisi orang tua tetap bekerja, keluar rumah, resiko besar bertemu dengan banyak orang, yang paling baik kita lakukan, terutama buat anak-anak juga, selain menjaga kebersihan, kemudian berolahraga, mungkin apalagi sih tips-tipsnya dari dokter gitu. Jadi yang pertama, terus yang kedua, kebetulan anak saya ini ada dua, satu di Fatih, satu lagi ada di kota yang lain gitu. Nah, di kota yang lain ini kemungkinan besar akan segera mulai pembelajaran tatap muka. Dan ini betul-betul bikin saya agak deg-degan juga, walaupun Menteri Pendidikan kan sudah menyatakan bahwa orang tua mempunyai hak untuk menolak gitu ya, anaknya masuk sekolah. Tapi memang saya ingin ngasih masukan juga gitu ke sekolah, anak saya satunya lagi. Sebaiknya begini loh, karena kan saya bukan background, bukan dari medis ya, bukan dari kesehatan. Tapi saya ingin ngasih masukan yang kira-kira buat sekolah sendiri itu menjadi pertimbangan yang bagus gitu, supaya kegiatan pembelajaran tatap muka ini, kalau saya untuk saat ini jangan dulu dilaksanakan lah gitu, karena memang kondisi di provinsi ini sekarang saya sedang berada udah mulai naik lagi, trennya nggak sempat kuning, terus kemudian sekarang sudah mulai meningkat lagi gitu. Mohon masukannya jika tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, langsung aja dok, nggak apa-apa. Memang saat ini klaster-klaster baru di perkantoran ya. Nah, perkantoran kita pasti sirkulasinya adalah tertutup. Semuanya mengandalkan AC. Dan kita tidak ada yang bisa menjamin selama kita ada di dalam kantor tidak lepas masker. Ya, mungkin kita pas makan atau pas ini mesti kita buka masker, atau pas kelamaan pakai masker, nggak sengaja kita agak kok nggak enak rasanya, kita buka masker, kita lupa, kita ngobrol gitulah. Ini yang menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Makanya salah satu yang harus dilakukan di setiap institusi perkantoran itu bagaimana mereka bisa melakukan rekayasa engineering dengan melakukan redesign terhadap sirkulasi udaranya. Ini bukan perkara yang mudah, apalagi perkantoran, sekolah yang sudah dia full menggunakan sirkulasi tertutup, itu biayanya cukup besar untuk melakukan hal seperti itu. Tapi yang terpenting salah satu itu adalah bagaimana istilahnya kita menyebutnya adalah behavior hazard, ya, mengontrol behavior kita agar tidak kita patuh lah, istilahnya patuh pada protokolnya. Ya, kita harus tetap pakai masker, kita menjaga jarak, itu yang menjadi tantangan kita. Itu Bu. Yang untuk sekolah tadi yang seperti saya sebutkan, memang sekolah itu di gugus tugas itu terjadi dua kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang ingin pembelajaran tatap muka maupun yang pembelajarannya masih daring. Ini nanti setiap kabupaten kota mungkin kebijakannya akan beda-beda, ya. Tetapi yang perlu dilihat, walaupun kabupaten kota itu secara indikator epidemiologisnya itu sudah menunjukkan tren baik, tapi apakah sekolah ini mampu melaksanakan protokolnya sesuai yang tadi saya sampaikan? Tidak hanya
pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Tapi bagaimana kita juga melakukan rekayasa di gedung-gedungnya. Nah, ini yang menjadi sebuah problematika tersendiri. Apalagi sekolah-sekolah yang berasrama, seperti sekolah-sekolah kita. Itu akan menjadi satu tantangan tersendiri tentunya. Nah, ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita bersama. Selagi masih, kalau menurut saya ya, karena saya dari background kesehatan, selagi kita masih belum bisa mengendalikan itu, kita harus daring. Pembelajaran kita masih harus daring. Ya, kalau saya rasa di tempat Bapak Ibu semua, pembelajaran daring tidak begitu bermasalah ya. Memang yang menjadi masalah pada mereka yang tinggalnya di pegunungan, sinyalnya yang susah, nah itu yang menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Gitu Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Ida, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke, dari Ibu Ida kita bergeser ke, mohon maaf ini, Ibu Ana Windarsi, silakan Ibu Ana, pertanyaannya bisa disampaikan langsung. Setelah ini ada satu pertanyaan dari Pak Sujatmiko ya tadi, Pak Heru Jatmiko, nanti insya Allah saya bacakan. Ibu Ana, selamat siang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya wali dari anak SMA KBS kelas 11. Iya. Saya ingin menanyakan Dok, tadi dokter banyak bercerita bahwa ketika sekolah akan dibuka, itu harus memenuhi protokol kembali ke sekolah begitu. Nah, kemarin kita sudah pertemuan wali murid gitu, terus sudah ada beberapa skenario gitu, tetapi belum dijelaskan itu seperti apa. Dan kuota untuk kembali ke sekolah itu sebagaimana di kantor kan juga ada pembatasan ya, artinya Mendikbud pun mengizinkan ketika sekitar 50% saja yang boleh masuk begitu. Jadi apakah itu nanti dengan sistem bergantian atau bagaimana itu kan harus jelas juga begitu. Nah, orang tua juga punya hak kan untuk mengizinkan anaknya untuk tatap muka atau sebaiknya masih tetap daring saja, karena tadi dokter juga bilang kalau memang belum bisa berperilaku yang AKB begitu, kita sebaiknya masih daring saja gitu. Betapa susahnya memang memakai masker sepanjang masa gitu. Artinya itu butuh effort yang benar-benar positif dari masing-masing individu begitu. Kami juga sudah mencoba begitu. Ruangan kami sendiri-sendiri ada jendela, tapi itu pun kami masih belum berani untuk sampai ke 50%. Jadi masih 20%. Nah, kalau tadi dokter bilang pas makan pun kita harus ya sebisa mungkin itu masih tetap 3M itu ini sungguh berat gitu. Jadi saya pikir protokolnya harus ketat dan jangan coba-coba begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Betul yang disampaikan. Makanya tadi ya kita jangan coba-coba untuk anak-anak kita ya, karena memastikan kedisiplinan itu jadi hal yang kunci ya, jadi hal kunci. Makanya pemerintah juga tidak ada paksaan secara langsung bahwa anak itu harus sekolah masih daring lah. Ini semuanya dikembalikan lagi. Kalau saya sendiri terus terang belum saatnya kita membuka sekolah. Karena anak itu masuk dalam kategori risiko tinggi, masih rentan. Nah, ketika anak ini masuk risiko tinggi rentan, kalau dia sampai tertular, ini menjadi berat untuk semuanya, kan gitu. Jadi kalau kita bagaimana mendesain pendidikan daring ini yang baik itu dulu, sampai nanti mungkin sudah dinyatakan bahwa vaksin yang diberikan itu sudah efektif. Nah, kita masih menunggu itu dulu gitu ya. Kalau saya melihatnya gitu, kita tunggu dulu sampai apakah vaksin yang diuji coba ini efektif. Kalau vaksin yang diuji coba ini efektif, mungkin secepatnya kita bisa masuk dalam pembelajaran tatap muka. Nanti kalau seandainya ini tidak efektif bagaimana? Pasti kita akan cari jalan keluar. Solusinya akan menjadi seperti apa pembelajaran yang panjang lewat daring ini, gitu kan? Nah,
Tapi yang jelas sampai mungkin di bulan Desember, Januari kita masih, kalau menurut pemikiran saya, kita masih pembelajarannya lewat daring. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya, Ibu. Insya Allah. Terima kasih banyak. Saya juga ingin menyapa, di tengah-tengah kita ada selain orang tua wali murid, ada Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak pimpinan sekolah ya. Selamat datang para Bapak-Bapak pimpinan sekolah manajemen, mulai dari Aceh, Medan, Bandung, Semarang, Tangerang, juga Jogja, serta Depok dan juga Bogor serta Kalsel. Terima kasih banyak telah menghadiri program kita, Pak. Oke, saya bergeser Dr. Ipul ke Bapak Heru Jatmiko. Pertanyaannya ada 3 sebenarnya, tapi 2 tadi sudah salah satunya sudah dijawab. Pertanyaannya adalah terkait tentang ini, Dok. Apakah perlu diadakan proses screening dengan rapid test atau tes swab di rumah sakit untuk siswa sebelum memasuki sekolah yang berasrama, karena kebanyakan siswa kita dari luar daerah? Itu satu. Dan yang kedua, tadi pertanyaannya kedua sudah dijawab, langsung ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana tanggapan dokter jika ada orang-orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan tentang 3M, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak? Terima kasih banyak. Pertanyaannya dari Bapak Heru Jatmiko. Terima kasih banyak Pak Heru Jatmiko. Ya, terima kasih Pak Heru Jatmiko. Pertanyaannya bagus sekali. Ini bagaimana kalau kita seandainya ini kan kita membuat sebuah komunitas yang steril gitu ya. Jadi ketika dia mau masuk sekolah, semuanya sudah dilakukan swab, hasilnya negatif, dia boleh masuk gitu. Nah, yang menjadi itu akan kalau kita bisa memastikan gitu ya. Kalau rapid itu memang masih inilah ya, ada kontroversinya gitu. Tapi kalau swab itu memang menjadi sebuah diagnostik bahwa dia dinyatakan positif, dia punya terkena COVID ataukah tidak gitu. Kita pakai seandainya pengandiannya ini semuanya di swab lah. Di swab itu menjadi semuanya negatif. Kita boleh apakah kita boleh ke mall masuk? Kalau kita sudah di swab saat itu dan berbarengan hasilnya semuanya negatif, ternyata tentunya kita menjadi komunitas yang dalam tanda petik steril karena saat itu kita tidak ada yang terkena COVID, kan gitu. Tetapi apakah kita bisa menjamin orang yang ada di situ akan dalam tanda petik seperti dia diisolasi terus selama berapa bulan di sana? Tentunya kan ada yang mungkin gurunya atau administrasi, staf administrasi dan sebagainya, dia pulang sekolah ke rumah, mungkin dia ketemu siapa, ada orang yang bertamu ke rumahnya. Nah, ini akan menjadi sebuah masalah tentunya. Ya. Tapi kalau kita bisa memastikan bahwa mereka sebelum masuk sekolah di swab semuanya negatif, dalam tanda petik mereka dilakukan isolasi, tidak kemana-mana, baik itu siswanya, gurunya, pegawai-pegawainya, itu ya nggak apa-apa. Tapi apakah kita mampu melakukan itu? Pertanyaannya kan gitu. Jadi nanti nggak boleh ada yang nengok, nggak boleh ada yang ini ya. Semua orang ada di sana semua. Tidak hanya siswanya, tidak hanya guru pembina asramanya, tapi semua staf yang ada di sekolah itu tidak boleh kemana-mana. Nah, terus nanti pertanyaan kembali lagi lah, siapa yang ngirim logistiknya? Siapa yang akan berbelanja? Oke, dikirimin gitu. Lah, itu nanti tentunya akan menjadi panjang diskusinya seperti itu. Ya. Tetapi pada prinsipnya kalau kita bisa memastikan bahwa komunitas itu sudah steril, ya dia nggak ada masalah gitu. Gitu Pak Jatmiko ya. Pak Heru Jatmiko. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heru Jatmiko. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak. Insyaallah. Ini ada tambahan sedikit juga kami undang Pak Doktor, ini dokternya tapi dokter besar, berarti DR ya, dokter, bukan dokter, Dr. Ari Rosandi dari Cahaya Rancamaya. Mungkin ada yang juga ingin ditanyakan atau disampaikan. Kami mengundang Pak Dr. Ari Rosandi. Apakah sudah ada di sini Pak Dr. Ari? Iya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ipul yang saya hormati, yang saya banggakan selalu. Terima kasih banyak Dr. Ipul atas sharingnya pada kesempatan kali ini.
di Parents Club Indonesia. Alhamdulillah begitu banyak orang tua yang antusias ya hadir mengikuti Parents Club kali ini, karena saat ini memang topik atau diskusi inilah yang memang sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam suasana atau kondisi pandemi, di mana kondisinya memang selalu dinamis, ya, selalu berkembang. Bahkan tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Dr. Ipul, kalau dari sisi kesehatan saya mungkin tidak ingin menambahkan, hanya dari sisi bagaimana sebetulnya kondisi real di lapangan, ya, khususnya perkembangan terakhir. Mungkin kalau Bapak, Ibu, orang tua, siswa semuanya ya dari sekian sekolah-sekolah kita ini melihat atau menyaksikan sendiri, khususnya terkait dengan isu pembukaan sekolah ya atau pembelajaran secara tatap langsung ke sekolah. Banyak sekali pemberitaan yang memang terus terang membuat kami ya, di sekolah begitu ya berpikir berulang kali, ribuan kali mungkin untuk memberanikan diri ya pada saat ini membuka sekolah secara tatap muka. Karena seperti yang disampaikan oleh Dr. Ipul, dari awal saya selalu menyampaikan bahwa penyakit ini adalah penyakit kerumunan, begitu ya. Jadi di mana ada kerumunan, ya kecuali kerumunan seperti ini ya, dia kerumunan secara fisik dimanapun, ini penyakit ini akan sangat lekat, gitu ya. Artinya virus ini akan sangat lekat, gitu. Mudah sekali mengena kepada orang-orang yang berkumpul. Nah, oleh karena itu memang pada saat ini yang kita perlu lakukan, tadi saran-saran dari sisi kesehatan sudah disampaikan oleh Dr. Ipul. Nah, kalau dari sisi pendidikan, memang yang jelas saat ini dibutuhkan kesabaran, betul-betul kesabaran. Semua betul-betul dibutuhkan kesabaran dalam hal menangani khususnya anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu bisa googling ya, membaca berita saat ini di Amerika Serikat, begitu beberapa provinsi atau beberapa negara bagian ya dipaksa membuka sekolah dan sudah dibuka sekolahnya, 97.000 siswa itu positif COVID-19. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa cek pemberitaannya itu. Nah itu jelas sekali ya bahwa penyakit ini atau virus ini itu tidak pandang latar belakang manusia, mau agamanya apa, mau usianya berapa, kedudukannya apa, dia akan mengena kepada manusia yang berkerumun ya atau yang tidak menjaga protokol kesehatan dalam hal ini. Bahkan mungkin saja orang-orang yang sudah menjaga protokol kesehatan, berusaha dengan baik begitu ya, itu tetap kena begitu. Dan ini yang memang kita khawatirkan. Tadi Dr. Ipul juga sudah sampaikan bahwa anak-anak memang justru sangat rentan sekali. Ya, jadi kalau dari sisi pendidikan, ya terus terang memang sekolah-sekolah kita semuanya berusaha sekuat tenaga betul-betul ya memenuhi pendidikan dan juga pembelajaran dari anak-anak kita. Nah, oleh karena itu melalui media ini kebetulan ada begitu banyak orang tua siswa. Saya ingin menyampaikan kesempatan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Kami betul-betul mengucapkan terima kasih banyak ya, atas kerja keras dan partisipasi dari orang tua siswa untuk mendukung pembelajaran secara online maupun secara jarak jauh selama ini yang sudah kita lakukan. Dan bahkan kami tidak jarang untuk selalu dalam tanda petik meneror dalam hal ini, memberikan laporan kepada Bapak Ibu semua ya perkembangan dari anak-anak ya. Jadi mohon betul-betul dukungan dari orang tua karena ini untuk kepentingan anak-anak kita bersama semuanya, sehingga proses pendidikan selama pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini berlangsung itu tetap berjalan lancar. Ya, saya ingin menambahkan bahwa kita harus saling betul-betul saling mendukung ya dalam hal ini
orang tua mendukung sekolah, sekolah juga membantu orang tua, dalam hal ini guru maupun wali kelas. Jadi itu yang kita butuhkan sekarang, bahu-membahu, memang gotong royong, betul semuanya, agar anak-anak kita tidak ketinggalan pembelajarannya. Jadi insya Allah kalau dari sisi kesehatan, Dr. Ipul sudah begitu sangat cukup membahas hal ini. Dan saya ingin sedikit lagi tambahkan, mungkin beberapa hari ini Bapak Ibu juga bisa membaca di berita, ya begitu sekolah dibuka, terakhir kemarin di Pontianak, ya di Pontianak, di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Tulung Agung, ya di mana-mana. Itu di Pontianak saja baru dibuka 14 anak atau siswa itu langsung positif. Terus kemudian 8 gurunya juga positif. Nah, ini kan sesuatu hal yang mungkin saja di daerah-daerah lain yang coba membuka itu masih belum terdeteksi. Karena kan sifatnya selama tes itu tidak dilakukan, ya berarti kan tidak ketahuan angka positifnya. Nah, selama itu tes dilakukan, maka itu akan terlihat mau zona hijau, mau zona kuning atau merah. Selama tes dilakukan itu pasti akan terlihat positif atau tidaknya seseorang itu setelah dites, begitu ya. Jadi saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih terutama kepada Dr. Ipul yang sudah memberikan penjelasan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga selama pandemi ini berlangsung, dan juga mudah-mudahan kita semua berdoa betul-betul vaksin segera ketemu, obat juga segera ditemukan. Itu yang kita harapkan saat ini betul-betul. Sekali lagi terima kasih Dr. Ipul atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dari Bogor. Kita bergeser Pak Dokter ke Semarang. Ada pertanyaan nih. Mohon info kondisi corona di Demak, Jepara, Kudus saat ini seperti apa, Pak? Oke, mungkin bisa diinfo, Pak. Sekilas aja. Sebenarnya datanya bisa di-track, tapi nggak apa-apa. Mumpung ketua atau timnya ada di sini. Silakan, Pak Dokter. Saat ini untuk Jawa Tengah, Semarang, Kudus, Jepara, Demak, kalau kita pakai zona warna, dari merah saat ini turun ke orange, ya. Sudah turun ke orange, tapi memang masih ada beberapa hal yang menjadi PR. Artinya walaupun turun ke orange itu bukan artinya tidak terjadi penularan, terus kita nggak waspada. Masih sama saja. Zona hijau pun tidak berarti tidak ada penularan. Karena masih terjadi penularan, cuma kasusnya tidak banyak. Tetapi ketika zona hijau nanti orang jadi AB terhadap protokol kesehatan, ya dipastikan pasti akan naik menjadi zona merah lagi, gitu. Jadi artinya kalau saya sebetulnya tidak begitu mau melihat warna-warna gitu ya, warna-warni merah, orange, hijau dan sebagainya. Tapi kita harus memastikan bahwa setiap dari kita individu di level terkecil kan individu ya, individu, keluarga kita, RT, RW, desa itu sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Ketika kita bisa melakukan protokol kesehatan yang baik, maka kita akan melindungi orang lain. Di samping kita melindungi diri kita akan melindungi orang lain juga. Ini yang harus kita kampanyekan terus. Jadi melakukan protokol kesehatan tidak hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi juga untuk melindungi orang lain. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu cukup menjawab. Bisa dibuka ya di Corona, kalau untuk Jawa Tengah di corona.jatengprof.go.id. Oke, siap. Makasih banyak, Dokter. Mudah-mudahan pertanyaan telah terjawab. Dari Bimo, tapi ini juga sudah dijawab tadi ya, Pak Bimo sudah dijawab. Kayaknya sudah dihadir juga. Terima kasih tadi juga kepada Dr. Milani, Mama Calika sudah hadir. Ada pertanyaan kembali. Ini dari Ibu Susi. Saya izin menanyakan aja, apakah suplemen atau vitamin yang beredar di pasaran dengan embel-embel dapat meningkatkan imunitas efektif untuk daya tahan tubuh sehingga dapat mencegah terpapar dari COVID-19 gitu, Dok? Apakah misalnya ada jamu kunyit anti corona gitu? Artinya dari segi medisnya itu mohon penjelasannya, Dok. Ya, jadi kita gini ya, literasi kita tentang pengobatan COVID itu harus kita tingkatkan lagi lah. Banyak sekarang yang klaim karena hanya untuk jualan saja menemukan obat anti COVID gitu ya, obat COVID. Saat ini belum ada obat COVID ya, belum ditemukan obat COVID. Ada beberapa herbal ya seperti jahe dan sebagainya itu
secara empiris atau mungkin yang sudah terjadi itu ini ya penelitian secara laboratoris itu memang ada efek peningkatan sel-sel yang antibodi gitu, imun ya, sel-sel imun, peningkatan sel-sel imun. Tapi ini semuanya masih dalam tahap laboratoris. Artinya kita belum tahu. Nah, tapi secara empiris kadang masyarakat kan sudah bisa merasakan sendiri kalau dia minum ini ya. Terus untuk obat-obatan, suplemen makanan, entah itu vitamin, mineral, itu memang ada yang dia bersifatnya membooster imun kita atau meningkatkan sel-sel imun kita. Ya. Tetapi yang penting dari sini sebetulnya apa? Pola makan kita yang sehat saja itu sudah cukup ya. Kayak kebutuhan vitamin C. Nah, saat ini kan banyak digembar-gemborkan vitamin C. Kita minum setiap hari 1000 mg vitamin C. Sebetulnya kebutuhan vitamin C di tubuh kita juga nggak sampai segitu. Kebutuhan kita hanya sekitar 60-80 mg saja. Yang sisanya pasti akan dibuang oleh tubuh. Nah, selama kita bisa memenuhi itu, kecukupan melalui makanan, ya sebetulnya kita cukup. Imun kita sudah cukup baik ya. Meningkatkan imun tidak hanya dari suplementasi makanan. Olahraga yang teratur dengan intensitas dan kapasitas yang sedang itu juga meningkatkan imun. Tidak stres meningkatkan imun. Istirahat yang cukup meningkatkan imun ya. Jadi kalau walaupun kita minum suplementasi yang besar kuat-kuat buahnya itu tapi begadang ya dok ya. Iya, tidur, olahraganya juga mungkin sekali olahraga langsung lari 50 kilo gitu ya. Itu juga malah justru ngedrop. Iya, betul. Jadi 4 makanan, makanannya teratur, suplemennya dijaga, olahraga cukup, istirahat cukup dok, dan tidak stres 5 ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Ibu Susi. Jadi kalau nanti Ibu mau beli atau yang beredar itu dikembalikan dok kepada Ibu, sudah dijawab oleh Pak Dokter. Oke, selanjutnya saya tambahkan lagi, ada pertanyaan lagi, bagaimana? Oh sebentar. Dari mungkin ini dari Bapak atau Ibu Barlian, kan bagaimana bahwa concern, sorry, ada yang kelewatan dok di atas dok. Jadi bagaimana tentang kondisi mata anak kita? Kemarin sebenarnya di minggu lalu sudah kita bahas. Jadi bagaimana cara mengatasi anak yang daring setiap hari dari pagi sampai siang dengan efek matanya? Ini dari Azam Rizky, ya. Terima kasih, mohon dijawab aja dokter langsung. Ini termasuk efek samping dari pembelajaran daring gitu ya. Iya betul, matanya ya. Jadi terpapar terus dengan gadget. Kita tahu gadget itu kan mengeluarkan namanya blue light lah ya, seperti sinar biru yang akan merangsang persarafan mata dan otak kita terus gitu. Nah, salah satu yang nanti bisa terjadi adalah sindrom di mata itu. Jadi kita akan mudah lelah, mata kita akan cepat lelah, persarafan kita cepat lelah, dan di otak kita karena itu sinarnya kuat, nanti otak kita juga akan mencoba mencari itu terus ya, sinar-sinar terus. Itu memang salah satu efeknya. Salah satunya adalah tetap dalam melakukan daring, kita setiap apakah 30 menit sekali, fokus mata kita akan kita ubah. Jadi tidak melihat komputer terus. Jadi kita melihat jarak jauh ganti. Tadi kan kita akomodasi akomodasi kuat untuk melihat itu jarak dekat. Kita nanti setiap 15 menit atau 30 menit kita harus melihat jarak jauh. Ya, lihat pemandangan jarak jauh, lihat keluar, itu sudah mengurangi. Terus yang penting juga setelah selesai pembelajaran daring, ya jangan dilanjutkan dengan main game ya, atau streaming YouTube yang banyak. Yang terjadi gitu, sebetulnya pembelajaran daringnya mungkin hanya 4 jam, yang main game sama streamingnya bisa 8 jam. Ya. Itu yang dibatasin di situnya. Jadi belajarnya daring, istirahatnya online ya dok ya? Ya, belajarnya daring, istirahatnya online. Dok, kemarin saya pesen ini dok, pesen kacamata anti radiasi.
itu ada yang mengklaim juga, ini mumpung saya ada dokter nih. Lalu dia mengklaim bahwasannya ketika dipaparkan sinar itu yang birunya tuh hilang gitu. Akhirnya saya pesen dan saya mulai pakai. Apakah itu juga aman untuk bisa mereduce blue light yang tadi disampaikan atau gimana dok? Kelihatannya kemarin ya sudah ada surat yang dikeluarkan atau informasi yang dikeluarkan oleh Perdami. Perdami itu Perhimpunan Dokter Mata Indonesia. Itu menyatakan bahwa hal-hal itu tidak benar gitu ya. Nanti coba bisa di searching ya, di googling tentang informasi yang dikeluarkan oleh Perdami untuk kacamata-kacamata yang mengklaim seperti itu. Soalnya harganya murah dok, 40.000 aja. Tapi biaya kirim ke Aceh-nya 50.000. Lebih mahal biaya kirim ya. Oke, baik. Ini pertanyaannya tadi saya balik ke atas dok, ada dari Bapak Zulham. Bapak Zulham di Banua dari Kalimantan. Bagaimana cara mengikat protokol kesehatan sama halnya kita memperhatikan hukum-hukum sunatullah. Bahwa secara sunatullah orang yang mudah tertular COVID jika tidak memperhatikan protokol kesehatannya yang ditetapkan oleh tim medis. Bagaimana menyadarkan hal tersebut supaya tidak terjadi atau tidak terjatuh dalam kedua kesalahan, yaitu ketika seorang tertular penyakit, kesalahan pertama, dan yang kesalahan kedua adalah menyalahkan takdir. Wah, nanti mungkin dari sudut pandang kedokterannya, dok bisa dikasih mengedukasinya, menyadarkan masyarakat untuk tetap bisa ikut protokol. Tadi yang seperti yang disampaikan sama beberapa keluhan orang tua lain ya, artinya kita yang sudah jaga protokol kesehatannya, tapi orang lain enggak gitu. Bagaimana kita menyadarkan atau mengedukasi masyarakat, dok? Ya, ini tadi yang kami pers conference dengan gugus tugas Dinas Kesehatan Kominfo Kudus, ya, ID rumah sakit. Tadi ya kita membahas ini. Kita sangat prihatin dengan banyaknya hoax-hoax. Semua di-COVID-kan ya, orang sakit kalau masuk rumah sakit di-COVID-kan, orang meninggal di-COVID-kan agar dapat dana ya. Nah, ini memang masyarakat ya, ada sebagian masyarakat yang dia berpikir seperti itu. Ini menjadi keprihatinan kita semuanya karena mereka mudah termakan hoax karena tingkat literasi mereka yang mohon maaf mungkin masih kurang. Ini tugas kita bersama untuk meningkatkan pemahaman tentang COVID ini ya. Kita punya kewajiban, kalau menurut saya gitu, kita punya kewajiban untuk memberitahukan orang-orang yang ada di sekitar kita tentang protokol-protokol kesehatan, tentang pencegahan COVID. Ini kewajiban kita. Ya. Nah, yang paling mudah itu adalah dengan, menurut saya ya, kita memberikan keteladanan. Keteladanan bahwa memakai masker, diajak ngobrol ya pakai masker. Kalau dia nggak pakai masker, kita ingatkan untuk pakai masker, gitu. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi memang tugas kita bersama, tidak bisa hanya kita bebankan kepada pemerintah, karena setiap dari kita akan bertanggung jawab. Makanya kita buat slogan kan, maskerku untuk melindungimu, ya, melindungi aku dan melindungimu, maskermu melindungimu dan melindungi aku, kan gitu ya. Karena itu slogannya dok ya? Ya, kalau kita melakukan protokol kesehatan sebetulnya tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita melindungi orang lain juga. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini ada saat pembelajaran daring adalah anak menjadi kurang gerak badan. Mohon diupayakan ada metode dari guru atau sekolah agar anak dapat bergerak atau tidak lama di depan sekolah. Nah, ini mungkin ke gurunya nih. Tapi dari ini dokter juga mungkin bisa ditanggapi ya. Kalau duduk, saya pun jadi duduk terus nih dari pagi sampai sore nggak bangun-bangun. Gimana nih dok ininya dok? Ya, betul. Jadi kita gini, olahraga tadi kan kita bilang olahraga itu juga menjadi kunci ya, kunci untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi tolong kalau daring memang tanggung jawab banyak di orang tua ya. Saya punya anak juga ya gitu. Kalau dia sudah di depan laptopnya daring ya nggak selesai kadang. Ketika saya lihat sudah selesai kok melanjutkan streaming ya kadang gitu ya. Itu menjadi problematika kita bersama. Memang kalau kami sendiri biasanya habis sholat subuh kita ajak untuk jalan atau lari di sekitar lingkungan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Gitu kan. Kalau
Saya lebih suka memang habis subuh karena belum ramai, kita pakai masker, kita sepeda atau jalan kaki muter kampung gitu. Ya memang tanggung jawab ini bersama untuk mengingatkan anak-anak kita tetap gerak. Lah nanti gurunya apakah nanti ada penugasan anak-anak disuruh senam atau lari atau apa gitu ya. Karena pelajaran olahraga pun sekarang daring agak sulit, Dok. Anak-anak yang biasanya kalau pelajaran matematika, fisika, kimia itu yang hadir 30 orang, pas lagi olahraga ini cuma 5 orang aja. Gini juga kita agak sulit ini. Guru-guru olahraga kita mengeluh gitu, Pak, anak-anak saya nggak masuk kelas. Ya, disuruh ngirimin video aktivitas anak ketika olahraga. Jadi nggak boleh putus. Oh iya, betul. Videonya minimal 15 menit, anak itu harus jalan atau olahraga. Betul. Videonya harus 15 menit. Ya, nanti orang tuanya video yang ikut lari-lari juga. Oke, betul. Ini ide dari masukan dari Pak Dokter nih kepada pemangku kebijakan di sekolah ya, guru-guru juga, apalagi wali kelas mungkin ya, supaya bisa memberikan tugas terkait anak-anak gerak 15 menit non-stop, Dok ya. Ya. Tapi jangan 15 menit itu 3 menitnya dipotong, ternyata dia kemana dulu. Gitu ya. Oke, baik. Masukannya bagus sekali. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Masih ada waktunya, Dok, atau gimana? Kita masih bisa? Silakan. Oke, baik. Ini dari Parents Club dari Fatih Bilingual School. Pertanyaannya dari Aceh. Dalam penerbangan baik nasional maupun internasional disyaratkan ada surat keterangan bebas COVID dan biasanya berlaku 7 hari. Apakah ini menjamin bahwa dalam 7 hari tersebut bahwa orang yang dites tersebut bebas dari COVID, termasuk sudah melakukan penerbangan? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang memang sering ini ya. Apa sih gunanya kok? Kan nggak ada yang bisa menjamin. Ya, kan nggak ada yang menjamin kan? Saya habis swab hari ini, terus saya ketemu orang, saya nggak mematuhi protokol kesehatan, saya ketemu orang itu kena COVID. Apa saya terjamin tidak kena COVID? Nah, surat keterangan itu setelah dikeluarkan itu tidak ada jaminan bahwa orang itu akan terkena COVID. Ya, tetapi surat itu menjamin bahwa ketika dilakukan pemeriksaan itu sampai dengan dilakukan pemeriksaan itu orang tersebut tidak kena COVID. Itu. Tarik. Oke, baik, siap. Jadi jaminannya ya sampai dia tesnya. Oke. Iya. Baik. Nah, itu ya nggak ada yang tahu. Oke, baik, terima kasih. Dok, kayaknya pertanyaan juga sudah habis di kita. Mungkin saya sebelum nanti kasih kesempatan kepada Dr. Ipul untuk memberikan closing remark atau kalimat penyampaian penutup, saya ingin mengingatkan jika ada yang ingin dikonsultasikan, boleh Dok ya, kalau ada orang tua yang ingin konsultasi, hubungi. Ini saya share, ada media sosialnya, Dr. Ahmad Syaifuddin, MKes, di Instagramnya ada Dr. Ipul, ya. Dr. Ipul untuk Instagram. Untuk Facebooknya ada Ahmad Ipul Syaifuddin. Oke, barangkali nanti orang tua, wali murid, ataupun siapapun ingin konsultasi, bisa menyampaikan pertanyaannya kepada beliau. Gitu. Oke, karena mungkin juga sudah habis pertanyaannya, Dok. Ini ada pesan-pesan sponsor bagi yang ingin ikut untuk kesediaan mengisi survei supaya nanti disiapkan sertifikat sepertinya. Maka silahkan diisi di bit.ly/registration for parents club webinar. Sekali lagi bit.ly/registration for parents club webinar. Itu juga sudah di-share, ada di chat screen. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan karena kita akan lanjut nanti 2 minggu lagi seri yang ketiga. Topiknya nanti kita akan share di sekolah-sekolah apa topik dan pembicara kita yang tidak kalah mumpuni juga. Hari ini juga luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ipul atas waktunya. Mungkin setelah ini langsung konferensi lagi, Dok. Oke, silakan Dokter sebagai closing remark-nya kita kasih kesempatan, silakan. Ya, jadi untuk penutupnya, satu, tolong kita di antara kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan dan saling menjalankan kedisiplinan dalam melakukan protokol kesehatan. Itu kunci, ya.
Itu kuncinya. Kalau kita mau cepat menuju ke era adaptasi kehidupan baru. Tanpa kita melakukan itu, kita nggak akan nyampe-nyampe ke adaptasi kehidupan baru. Ya. Itu satu kuncinya. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya mohon bersabar untuk pembelajaran di sekolah, karena semua yang kita lakukan dengan pembelajaran daring ini tentunya semata-mata untuk melindungi anak-anak tercinta kita. Jangan sampai kita hanya berkeinginan untuk anak itu mendapatkan pendidikan yang secara tatap muka, tetapi mengorbankan kesehatannya. Ya, lebih baik kita menjaga kesehatan anak kita, tetap masih dapat menjalankan pembelajaran secara daring. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih kepada Mas Marwajih Marullah, Pak Dr. Ari Rosandi, senior saya, ya, guru saya ini, senior saya, guru saya dalam hal berdiskusi, dan seluruh teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ipul atas waktunya, dan seluruh orang tua wali murid juga terima kasih banyak atas partisipasi pada hari ini. Untuk tanggal webinar selanjutnya akan diadakan tanggal 29 Agustus. Topiknya juga tidak kalah menarik. Topik yang kita angkat adalah tentang toleransi, bagaimana menumbuhkan toleransi di anak-anak kita, di keluarga kita. Dan ini juga momennya pas dengan momentum Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Saya Marwaji atas nama perwakilan Parents Club Indonesia menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tetap sehat dan salam semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Dr. Adib telah hadir bergabung sama kita juga. Terima kasih banyak Bapak pimpinan sekolah, Pak Irwadi, Pak Farel, Bapak Rafif. Terima kasih banyak Ibu Ida. Terima kasih banyak Ibu Sarifah, Pak Eko, Pak Siombing, Pak Tani. Terima kasih banyak Pak Ramos, Pak Murdian. Terima kasih banyak semuanya. Pak juga. Sampai jumpa lagi di tanggal 29 Agustus. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Rosa, Bu Susi, terima kasih banyak juga. Terima kasih Pak Marwaji. Maaf terlambat. Iya Dok, siap Dok, nggak apa-apa. Terima kasih sudah berkenan hadir sama kita Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live Pak Marwaji. Terima kasih banyak juga Ibu. Iya, terima kasih banyak telah berhadir pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwaji. Izin live. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Pak Iskandar, terima kasih sudah bergabung sama kita. Pak Iskandar selalu hadir, alhamdulillah setiap acara kita. Ridwan, terima kasih.